Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kuliah geologi struktur pada video pembelajaran sesar turun. Video ini ditujukan untuk melengkapi materi pembelajaran yang ada di Learning Management System pada mata kuliah geologi struktur yang ditempuh pada semester 3. Materi sesar turun kita mulai dari pengertian sesar itu sendiri. Sesar adalah istilah geologi yang digunakan untuk menggambarkan retakan atau zona batuan di mana terjadi pergeseran yang terlihat pada permukaan retakan tersebut. Kita bisa melihat 4 gambar di bawah ini. Gambar A, B, C, dan D. Pada gambar A, kita melihat garis berwarna hitam yang memotong kelurusan dari titik-titik yang ada di dalam kotak tersebut. Begitu pula pada gambar B, kita melihat garis berwarna hitam yang memotong bidang berwarna biru dan coklat dengan titik-titik di dalamnya. Namun, retakan tersebut atau garis berwarna hitam yang kita gambarkan sebagai retakan ini belum mengalami pergeseran, maka ini belum disebut sebagai sesar. Kemudian kita lihat gambar C dan D. Pada gambar C kita melihat adanya perubahan orientasi atau pergeseran yang terjadi pada bidang-bidang retakan tersebut. Dan gambar D juga kita lihat terjadi pergeseran pada bidang yang sebelumnya kita lihat pada gambar B. Yang dimaksud sesar itu adalah yang terjadi pada gambar C dan pada gambar D. Artinya terjadi pergeseran yang terlihat pada permukaan retakan tersebut. Untuk sesar turun atau kita bisa menyebutnya sebagai sesar normal, kondisi sesar turun digambarkan dari dinding gantung atau hanging wall bergerak ke bawah relatif terhadap dinding lantai atau footwall. Kita bisa melihat footwall yang berada di sini di sebelah kiri dan hanging wall yang berada di sebelah kanan. Dan yang awalnya mula-mula hanging wall berada lurus dengan footwall, kemudian bergeser relatif ke bawah atau relatif turun. Jadi kita melihat pergeseran sesar berdasarkan pergerakan hanging wall-nya, sehingga pada gambar ini bisa kita sebut sebagai sesar turun. Di lapangan kita akan melihat offset dari lapisan yang berwarna hijau ini. Kemudian yang bagian hanging wall bergerak relatif turun terhadap bagian footwall. Itu disebut sebagai sesar turun atau sesar normal. Dimensi blok sesar terdiri dari blok hanging wall dan footwall. Yang pertama, bagian sebelah kanan kita sebut sebagai footwall, bagian sebelah kiri kita sebut sebagai hanging wall. Jadi, bagaimana untuk mengenalinya? Hanging wall adalah blok yang terletak di atas bidang sesar. Bagian mana yang kita sebut sebagai bidang sesar? Bidang sesar yaitu bidang sepanjang rekahan dalam batuan yang tersesarkan atau yang bergeser. Maka kita bisa melihat ini adalah bidang sepanjang rekahan yang mengalami pergeseran, maka ini adalah bidang sesar. Dan hanging wall adalah blok yang terletak di atas bidang sesar. Jika kita tarik garis seperti ini, maka bagian yang ada di atas dari bidang sesar adalah blok hanging wall, sedangkan bagian yang berada di bawah bidang sesar adalah blok footwall. Dalam penamaan sesar, sesar normal ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jika sudut bidang sesarnya kurang dari 45 derajat, kita bisa menyebutnya sesar normal dengan sudut yang rendah. Jika lebih dari 45 derajat, maka kita bisa menyebutnya sebagai sudut sesar normal dengan sudut yang besar. Jika sudut dari bidang sesarnya kurang dari 10, maka dia tergolong dalam detachment yang nantinya akan mirip dengan décollement. Kemudian pada mekanisme sesar yang berdasarkan dari pure shear dan simple shear,
kita akan melihat bagaimana sesar turun terbentuk dan asosiasinya terhadap pembentukan sesar dan struktur yang lainnya. Pada gambar sebelah kiri kita bisa melihat arah gaya utama dari pure shear yang membentuk pergerakan rekahan berpasangan seperti ini. Kemudian pada bagian kanan kita melihat arah gaya sekunder yang menghasilkan simple shear. Pada model simple shear kita dapat melihat akan adanya sesar turun yang terbentuk searah dengan arah gaya utama. Menurut teori Anderson, ada 3 sumbu tegangan utama dalam massa batuan tertentu. Yang pertama adalah sigma 1 atau sigma maksimal. Ini adalah tegangan utama maksimum yang mewakili tegangan kompresi terbesar yang bekerja pada satu batuan. Nah, kita melihat di sini ada sigma 1 dari atas. Ini adalah gambar vokal mekanisme yang bisa kita lihat pada kejadian sesar turun, di mana pressure terjadi pada bagian tengah, artinya dari atas, kemudian tensional berada pada bagian samping. Bentuk-bentuk sesar turun kita bisa gambarkan seperti di sebelah kanan ini, A, B, dan C. Pada bagian A kita memiliki 2 blok di kanan dan di kiri yang merupakan hanging wall yang turun terhadap blok yang ada di tengah, atau kita bisa sebut sebagai bentukan horse. Kemudian ada yang merupakan bentukan graben. Kebalikan dari yang sebelumnya, bagian kanan dan kiri ini adalah bagian footwall yang dianggap tetap. Kemudian bagian tengah adalah bagian hanging wall yang dianggap turun relatif terhadap bagian footwall, sehingga bentuk seperti ini kita sebut sebagai graben. Kemudian kita memiliki bentuk half graben. Ini sesar turun yang bisa kita lihat di bawah permukaan. Contohnya adalah grout fault. Ya, ini terjadi pada cekungan yang masih terus mengalami subsidence. Cirinya dari mana? Cirinya adalah pada lapisan yang kita lihat menerus, namun pada satu sisi dia menebal pada bagian cekungan yang lebih dalam. Biasanya ini terjadi pada kondisi syn rift, atau pada saat satu rekahan atau rift sedang terbentuk dan aktif terisi oleh sedimentasi. Nah, pada satu ketika rift tersebut berhenti dan mengalami proses inversi atau pembalikan gaya. Proses inversi atau pembalikan gaya yang terjadi setelah grout fault dapat menyebabkan gaya kompresi yang merupakan kebalikan dari gaya tensional yang menyebabkan sesar turun tadi, sehingga kita bisa melihat pada bagian bawah merupakan sesar turun, sedangkan pada bagian atas merupakan sesar naik. Ini yang nantinya kita sebut sebagai tectonic inversion dengan pola harpoon structure. Sesar turun juga dapat membentuk monocline, sehingga nampak di atas ini hanya kemiringan dengan satu arah diakibatkan oleh sesar turun yang tidak menerus sampai ke permukaan. Demikianlah video pembelajaran untuk mata kuliah geologi struktur pada materi sesar turun. Terima kasih.